Puji Tuhan, salam saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus. Kita perlu bersyukur karena kita memasuki bulan April tahun 2022. Saudara, bulan April tahun 2022 ini merupakan bulan penting bagi orang Kristen. Karena di bulan ini orang-orang Kristen di seluruh dunia akan memperingati dua peristiwa penting di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa penyaliban Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan yang kedua, peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Secara spesifik, Injil Markus mencatat satu peristiwa yang terjadi di sebuah jalan yang menuju ke Golgota, bukit di mana Yesus hendak disalibkan. Saudara, peristiwa tersebut mengisahkan bahwa ada seorang pria yang bernama Simon yang ditarik dari kerumunan orang yang sedang menyaksikan Yesus memikul salib, kemudian jatuh berulang kali pada waktu dia pikul salib itu. Dan kemudian Simon ditarik dari kerumunan dan kemudian dipaksa untuk memikul salib Yesus. Markus menyatakan bahwa Simon datang dari Kirene, sebuah kota besar di sebelah utara benua Afrika yang memiliki popularitas orang Yahudi yang cukup besar yang ada pada waktu itu. Dan kemungkinan besar Simon sedang melakukan perjalanan menuju ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan tanpa dia sadari, dia masuk dalam proses eksekusi yang tidak adil yang sedang dialami oleh Yesus tersebut. Tapi pada akhirnya dapat memberikan bantuan kecil yang berarti bagi Yesus. Injil Markus pasal 15 ayat 21 menuliskan bahwa pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Saudara, sebelumnya dalam Injil yang sama, Yesus juga berkata kepada para pengikutnya bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dalam perjalanan ke Golgota, Simon orang Kirene ini secara harafiah melakukan apa yang Yesus minta secara kiasan untuk dilakukan juga oleh para murid-muridnya. Simon memikul salib yang diberikan kepadanya dan membawanya demi Yesus. Saudara, peristiwa ini mengundang perhatian banyak orang tentunya yang menyaksikan pemandangan seperti itu. Secara tidak disadari oleh Simon bahwa peristiwa yang dia lakukan itu mengundang fokus kepada banyak orang tertuju kepada peristiwa yang dialami oleh Yesus di jalan menuju ke Golgota tersebut. Peristiwa ini juga sekaligus menjadi sebuah cerminan bagi perjalanan iman kita dalam mengikuti Yesus, saudara. Sebagai pengikut Kristus, kita pun masing-masing diberikan salib untuk kita pikul. Salib itu barangkali berbicara tentang sakit penyakit yang kita alami. Salib itu berbicara tentang tugas pekerjaan, tugas pelayanan yang rumit dalam kehidupan kita. Salib itu juga berbicara tentang penderitaan-penderitaan lainnya dalam kehidupan kita. Dan tidak menutup kemungkinan, salib itu juga berbicara tentang seseorang yang kita kasih yang meninggalkan kita melalui proses kematian. Atau bahkan salib itu berbicara kepada sesuatu yang lebih tragis lagi, yaitu penganiayaan yang kita alami oleh karena iman kita. Dan saat kita menanggung penderitaan-penderitaan ini dengan iman, kita di waktu yang sama diharapkan juga mampu untuk mengarahkan orang lain kepada fokus penderitaan yang Yesus pernah alami dan pengorbanannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Agar tidak hanya kita saja, melainkan ada banyak orang yang dengan rela memikul salibnya, berjuang sampai akhir untuk menuntaskan panggilannya, pekerjaannya, pelayanannya, tugasnya di bumi ini. Dan kita menyadari bahwa salib Kristus itulah yang memberikan kita hidup berdamai dengan Allah dan sekaligus menjadi kekuatan bagi perjalanan iman kita di tengah-tengah dunia ini, dan juga memampukan kita untuk mempermuliakan nama Allah kita. Jadi saat ini, saudaraku, salib apa yang pernah dan yang sedang engkau pikul? Teruslah setia dalam memikul salib tersebut. Manfaatkan salib tersebut untuk menjadi satu beban yang akan menarik perhatian banyak orang untuk fokus kepada Yesus Kristus, Sang Pemberi salib tersebut dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan kekuatan, dengan iman yang percaya kepada Kristus sampai selama-lamanya. Tuhan disukakan dan banyak jiwa dimenangkan. Percaya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Amin.